Ya awal mulai dari chat-chatan dia sama mantannya ya. Gitu aja sih kalau awal mula ketahuan dia selingkuh dari awal chat-chatannya sama mantannya. Gitu. Terus menggugat cerai suami mungkin ini pernikahan cuma 1 bulan ya, mungkin boleh dikasih ceritain caranya awal mungkin mulanya seperti awal seperti mulanya apa? seperti apa, kamu tahu suami kamu selingkuh mungkin gimana? Ya awal mulai dari chat-chatan dia sama mantannya ya. Gitu aja sih kalau awal mula ketahuan dia selingkuh dari awal chat-chatannya sama mantannya. Gitu. Terus kan ya gimana ya, semua orang juga nggak ada lah yang pengen cerai ya, apalagi baru nikah 1 bulan ya. Aku juga pengennya ya seumur hidup lah gitu. Diulang aja dulu. Ada rumah ulang aja nanti ulang aja. Lanjut Hana, mungkin seperti apa? Ya kan mana ada sih orang yang pengen pernikahannya sebentar gitu aja. Aku juga pengennya kan lama kan, apalagi pernikahan itu kan ibadah ya, dan tujuan aku menikah itu untuk memperbaiki diri dan untuk menjalankan ibadah yang panjang gitu. Tapi Allah kehendak lain ya, mau gimana lagi. Mungkin selain bukti chat-chat itu apa, mungkin apakah mungkin jalan bareng atau gimana, check-in atau mungkin apa ada beberapa bukti foto-foto mungkin lagi berduaan Awal mula gitu. kecurigaannya dari mana kak? Selain maksudnya chat-chatan sama mantannya itu. Ada bukti chat-chatannya aja. Tapi kalau untuk check-in segala macam bukan nggak ada. Karena sebelum memutuskan untuk bercerai, kata-kata cerai, apakah tidak ada usaha untuk memperbaikinya dulu? Karena kan ini kan baru sebulan ya. Ada mencoba untuk memperbaiki, tapi ya aku lihat-lihat ya nggak bisa lah diperbaiki, karena ini bukan tentang perselingkuhan, tapi adalah 3 hal yang menurut aku udah fatal banget dan nggak bisa dipertahanin lagi. Karena aku sama dia juga udah sering kita ngomong kayak ini hubungan mau gimana, mau diperbaiki apa gimana, tapi ya dianya juga nggak bisa diajak ngobrol baik-baik, jadi ya udahlah aku putuskan untuk cerai. Karena itu hari pernikahannya keberapa? Maksudnya Apa? yang mulai muncul dugaan perselingkuhan kayak gitu, itu pernikahan hari keberapa? Karena ini kan pernikahan baru sebulan ya. Dari setelah aku pulang umroh. Iya. Itu kejadian itu tanggal 4 ya, kalau nggak salah. Tanggal 4 ya. Tanggal 4 pas aku pulang umroh banget. Itu umroh bareng sama suami. Iya, bareng sama suami, bareng sama keluarga juga. Dari situ udah mulai kebongkar. Kalau pas umroh kebongkar sifat aslinya. Iya. Dari mulai pulang umroh ya. Iya. Nah ini kan pernikahan 1 bulan aja ya. Mungkin apakah tidak disayangkan gitu, mengingat kan masih baru banget seumur jagung. Nah, kalau dibilang sayang lah, mana ada sih yang pengen cerai cepet gitu aja ya. Tapi aku rundingin lagi, nggak ada yang bisa dipertahankan lagi. Tapi kalau lihat dari komentar beberapa netizen ya, dengan pernikahan 1 bulan katanya settingan lah, yang kawin kontrak lah, mungkin seperti apa tuh menjawabnya? Ya kalau misalkan settingan atau kawin kontrak, mana ada pernikahannya ini? Berkas mana? Ini jelas loh, udah terdaftar di KUA gitu, ya kan? Mungkin orang-orang mengiranya settingan karena mungkin sebulan menjalankan hubungan sebulan aja kali ya, jadi mungkin dikira settingan. Jadi sebenarnya bukan tentang perselingkuhan aja, tapi ada ancaman juga, dan dia juga ada nggak taat sama mama. Jadi omongannya sampai Bang Aca, ngomongnya. Oke. Mungkin seperti apa Bang Anca? Ya, kalau saya lebih bercerita dari awal. Bercerita dari awal, dari Hana ini menghubungi saya.
dari awal mula ini berawal dari mereka ini melakukan ibadah umroh ke Mekah. Berawal dari situ mulailah Hana dengan suaminya ini hubungannya tidak baik. Kenapa? Dan ini jadi alasan nanti salah satunya di perceraian. Sudah jadi. Artinya kalau tadi ini settingan, ini selentingan apa segala macam, di sini sudah jelas. Kita sudah jelaskan semua di sini nanti berkas yang ke pengadilan, termasuk ada kuasa di sini. Ada kuasa kita di sini. Nah, berawal dari umroh itu, saat umroh bersama-sama ada mamahnya, ada Hana di situ, mamahnya ini sakit. Saat mamahnya ini sakit, suaminya ini tidak suka untuk maksudnya Hana merawat mamahnya ini, suaminya tidak suka. Itu asal mulanya. Sampailah mereka ini dari situ mulai cekcok, hubungan mulai tidak baik segala macam. Siapapun pengen merawat mamahnya. Saya yakin teman-teman yang ada di sini pengen sekali dapat ridho orang tua. Dan itu yang dilakukan Hana. Sehingga sepulangnya dari umroh, di bandara dia pergi. Pulangnya tidak bareng. Artinya apa? Meninggalkan Hana dengan keluarganya. Itu kan sangat tidak baik. Menunjukkan bahwa dia ini tidak suka untuk bersama-sama. Menunjukkan adab yang jelek terhadap orang tua dan selaku pemimpin rumah tangga di sini. Dia kepala keluarga. Dia berangkat umroh itu, dia laki-laki, dia membawa keluarga, dia sebagai pilot di pesawat itu. Nah, koda di kapal keluarga itu yang harusnya tanggung jawab dia selaku keluarga, selaku kepala keluarga, pulang bareng segala macam. Itu. Terus alasan salah satunya juga adalah ada dugaan perselingkuhan yang buktinya nanti kita hanya bisa menyampaikan di pengadilan. Dugaan-dugaan ini bukan hanya sembarang dugaan, artinya ada bukti chat, terus pergok segala macam dengan bentuk yang menurut Hana itu sudah tidak layak sebagai orang yang punya istri. Gitu. Terus yang keempat, sepulangnya tadi bukan dia memperbaiki, malah suaminya Hana ini meminta kembali mahar pernikahan atau mas kawin pernikahannya beserta seserahan. Itu diminta kembali. Ini menurut kami ini sangat fatal. Karena apa? Undang-undang perkawinan pun bahwa mahar atau mas kawin itu kan wajib, tidak boleh diambil lagi. Secara adab pun itu sangat tidak bermoral dan tidak beradab. Mas kawin diminta kembali itu. Begitu juga hukum agama, haram hukumnya diminta kembali. Bahkan tidak boleh menikmati suami itu, mas kawin itu. Itu udah sepenuhnya hak istri. Itu agama yang mengatur, undang-undang yang mengatur segala macam. Namun itu pun Hana masih pengen memperbaiki. Saat ketemu saya pun menasehati. Karena wajib selaku pengacara, ya saat itu bukan saya menasehati, bukan hanya selaku pengacara, saya menasehati sebagai adik saya sendiri, udahan perbaiki. Ini terlalu prematur untuk melakukan perceraian. Perbaikilah. Itu pun Hana menemuin, bahkan ketemu dengan orang tuanya. Namun apa yang terjadi? Itikat baik dari pihak sana pun tidak ada. Tetap menunjukkan seperti yang disampaikan Hana sebelumnya. Sehingga disitulah Hana tekad bulat untuk melakukan perceraian ini. Udah bang, kalau begitu saya udah nggak bisa, saya udah nggak kuat. Sehingga di tanggal 8 kemarin dia tanda tangan puasa dan kita proses perceraian ini berjalan. Gitu. Nasihat-nasihat itu sudah dilakukan untuk memperbaiki, Hana yang perbaiki. Tapi lihat di TikTok, di Instagram dia, di TikTok dia, di media-media, bukan menunjukkan dia itikat baik untuk memperbaiki hubungan keluarganya, tapi membenarkan dirinya sendiri, membela dirinya sendiri. Kan seharusnya, ayolah kita tidak boleh lagi membahas kesalahan. Kita coba sekarang bahas bagaimana keluarga ini utuh.
bagaimana perkawinan ini menjadi suatu ibadah yang panjang. Kan harusnya begitu. Selaku kepala keluarga, dia kan juga sudah muslim. Gitu. Harusnya menempatkan dianya ya sebagai seorang imam, pemimpin di dalam keluarga itu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Harusnya itu yang dia pertahankan, bukan malah di TikTok berkuar-kuar bahwa seolah-olah Hana yang salah, Hana yang pengen. Tidak, Hana pernah pengen memperbaiki ketemu orang tua. Alasan inilah sehingga berujung di pengadilan agama. Itu. Berarti sudah didaftarkan atau belum? Kita lagi proses. Karena daftarnya pun online. Kita daftarnya online. Proses pendaftaran online itu kita sudah jalanin itu. Daftarnya ke PA mana Pak? Di Bogor. Oh, Bogor ya. Bogor. Total. Kan ada 2 kota. Cibinong. Di kota. Karena mungkin bisa diceritakan mungkin awal mula dulu kenal dengan Randy ya, suaminya, terus akhirnya menikah dan akhirnya terjadi hal rumah tangga seperti ini, seperti apa jalan ceritanya? Ya awalnya aku sama dia tuh baru kenal 3 minggu lah. Masalah sih baru kenal 3 minggu diajak nikah, ya aku juga belum tahu sikap pasti dia seperti apa. Pas sudah nikah baru tahu kejadian, baru tahu kan sikapnya seperti apa. Kenal di mana kalau boleh tahu? Dan profesinya si Randy ini pengusaha kah atau Usaha kenalnya itu dari sosial media, dari teman juga. Waktu itu sampai akhirnya yakin mau dinikahi sama Randy apa sih? Karena kan baru berapa bulan doang ya. Berapa minggu ya? Karena mungkin salah di akunnya juga sih, terlalu gampang percaya sama orang. Ya, aku pikir, aku lihat dia baik, orangnya baik, begitu sopan awalnya. Tapi kenapa pas udah setelah nikah, kenapa berubah gitu? Randy, karena mungkin nama mantan pacarnya yang selingkuh dengan Randy namanya siapa kalau gitu? Aku nggak bisa spill. tapi sudah kamu- Hana mengenal mungkin? Apa? kenal? Hana kenal gitu. Aku nggak kenal, tapi aku simpan semua buktinya. Nah, nanti bukti-buktinya itu bakal ada di pengadilan. Terus Hana yang Mas Mahar yang diminta itu apa aja oleh Randy minta balik? Semuanya. Apa aja, Mas apa aja kawin, Ya mungkin dijawab. terserah mas kawin gitu. Total Dan boleh. apa ya, baju kayak awal. Jadi gini, dia minta barang-barang yang udah dia kasih diambil lagi. Lagian barang yang dia kasih juga apa sih? Gak ada juga gitu. Paling cuma baju doang udah. Jadi sama minta seserahan doang. Total kalau boleh tahu berapa mahar yang dibawakan waktu itu? Ya waktu Apa? itu Berapa nominalnya mahar ketika dibawakan waktu itu Randy? Berapa ya, nggak besar juga sih. Puluhan juta, ratusan juta. Enggak, puluhan aja. Nggak Alasan dia mau ratus. minta balik barangnya apa? Katanya sih buat kenang-kenangan ya, tapi ya logika aja lah. Itu mungkin dia nggak ngerti lah pikiran dia kayak gimana ya. Dari- Dari maharnya dikasih apa waktu itu pas nikah sama Randy Kak? Apa? Maharnya Cincin aja. cincin perhiasan ya. Dari Randy ada permintaan maaf ke tante nggak? Karena kan sebagai ibunya Hana mungkin ada permintaan maaf atau mengembalikan anaknya ke keluarga gitu? Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Permintaan maaf juga nggak ada. Tapi tante gimana sih ngeliat anaknya ini sekarang, maksudnya baru sebulan dia sebagai orang tua pastinya menyayangkan sekali kan? Ini gimana nih? Orang tua ya kan anak yang menjalani ya, jadi ya dibalik anaknya lagi. Karena kalau dari sini aja udah nggak bagus gitu ya. Dan dari adabnya dari itu udah saya udah bagus. Saya juga udah setuju kan waktu itu juga ya. Kasihan anaknya. Sekarang aja dia udah jadi anak terus, gimana nantinya kalau terus ya. Mungkin sebelum lanjut gitu ya, udah kalau ini jadi sampai sini ya nggak apa-apa. Ibu mengetahui nggak waktu itu anak merawat ibu terus istrinya itu suaminya itu marah, ibu mengetahui itu? Iya. Marahnya seperti apa Bu? Dia nggak datang ke saya. Marahnya seperti apa? Masih nggak cuma ngeliatin mimik muka aja gitu. Mukanya kayak apa? Nggak suka ke saya gitu. Ada ancaman Sebelumnya Hana Biasanya kan begini, kalau dia kan jalan
Kalau umroh kan nggak sekali 2 kali, ya kan dia suka mama saya. Kok umroh yang sekarang, kok dia agak beda gitu, anak nggak pernah nyamperin saya, dengan keadaan sakit gitu kan, nggak ada. Saya kalau nanyain ke dianya kayaknya, ya gitu aja jawabannya, ada di kamar, ada di kamar. Ya, karena kan aku kan apa-apa Kalau dilarang, tuh, ya. karena kan aku kan apa-apa kan nggak mau dong kasih tahu ke mamaku, apalagi masalah rumah tangga kan kalau kata di Sunda mah pamali ya kalau diomongin lagi ke orang tua. Dan aku juga tahu posisi mama aku sakit, jadi ya aku nggak perlu lah aku cerita lagi ke mama, biar aku aja berdua yang selesaiin. Ya. Tapi memang dibatasi dari awal menikah itu sudah dibatasi larangan tertentu dari suaminya. Nggak ada omongan sih untuk batasi sikapnya aja. Karena tadi dibilang ada ancaman, Iya, ancamannya seperti apa sih ancamannya? Apa kamu pernah sempat mengalami KDRT sendiri selama pernikahan? Kalau KDRT nggak ada sih, tapi ancaman selalu ada aja ancaman yang kayak dia mau jelekin aku lah, apalah segala macam itu. Ancaman-ancaman yang nggak pantas suami ke istrinya. Gitu. Apalagi kan statusnya kan masih jadi suami kan, seharusnya sebagai laki-laki jangan kayak gitulah gitu. Kalau dia bener-bener laki-laki ya. Tapi bener lagi. Tante sama tante ada hormatnya gitu nggak sih? Atau selama 1 bulan itu malah kayak cuek gitu sama tante, kayak tidak menganggap sih. orang tua? Cuek, banyak cueknya ke saya. Sejauh ini permasalahan ini sudah dibawa secara kekeluargaan? Udah, karena kan sebelumnya udah ngobrol-ngobrol dulu sama keluarga saya juga kan ngomongin gitu kan. Nggak taunya pas ketemu itu nggak ada solusi, malah makin itu yang minta mas kawin dibalikin pas situ ya Naya. Iya. Pas di situ saya mikir udah nggak bagus kalau kayak gitu. Baru segitu gitu ya, kayak kesana nanti banyak yang dikasih, banyak yang diminta lagi. Sebenarnya kalau misalnya mau diminta ya saya juga nggak ngerasa rugi juga sih, ya kalau mau ambil aja gitu. Tapi Nggak bagus. tapi sakit hati aja gitu. Fatal banget Iya. itu. Kayaknya nggak seharusnya gitu. Iya. Dan gini ya, jangankan mas kawin, harusnya barang yang udah dikasih itu nggak boleh diminta lagi, apalagi itu istri. Gitu. Dia kan laki-laki. Gitu. Ini sebelah saya ini sering ngasih ke cewek-cewek nggak boleh diminta lagi. Ya maksudnya gimana ya, dia juga seharusnya tahu diri lah, maksudnya dia juga selama ini tinggal di rumah aku, apa pernah aku ungkit-ungkit, apa pernah aku ini kan enggak kan. Ini bagian mas kawin diminta kayak apaan sih itu, dan nominal juga nggak seberapa ya, kalau misalkan mau diambil ambil aja, aku juga nggak ngerasa rugi. Tapi Hana sudah ada komunikasi dengan keluarga suami mungkin dengan Sudah ada ketemu langsung juga. Terus dari pihak keluarga sana gimana mengiyakan untuk kalian bercerai? Nggak ada solusi juga, jadi kan banyak, jadi gini ya, kan aku ini lagi ya, banyak banget yang ngomong kalau ini settingan, ini apa tuh biar aku naik lagi berita segala macam rupa itu, ini tuh nih aku perjelas ya, ini bener loh, ini bukti loh. Sorry ya, aku anti settingan dari dulu, nggak pernah aku mau settingan, diajak settingan aja aku nggak pernah mau. Apalagi nikah, aduh nggak deh, settingan nikah gitu kan sama aja menjatuhkan harga diri aku kan sebagai wanita ya. Gitu. Tapi pas selama pernikahan itu nafkah terpenuhi tidak? Nafkah lahir batin terpenuhi nggak ya? Batin mungkin terpenuhi. Batinnya terpenuhi. Tapi nafkah enggak ya? Tegas saja enggak atau ya? 50-50 lah. Karena mungkin Maksudnya gimana? Bulan Ya, mungkin ada yang mana minta berapa per bulan? Nggak ada. bulan Jadi gimana, kita Bos? tuh nggak. Jadi gini loh, nggak ada omongan kamu segini ya, kamu segini, karena aku juga tidak mematokkan, ya udahlah gitu. Nggak ada. Aku segini nggak ada. karena selain bercerai ini mungkin ada tuntutan apa lagi sih kamu, mungkin sudah ada harta gono gini di situ. Nggak ada harta ini. Nggak ada. Rumah ada, dibeliin rumah, mobil. Harta ada. Mbak. Tapi punya Hana, bukan punya suaminya. Mbak, boro-boro dibeliin rumah, mas kawinnya diambil lagi. Aduh, gue tanya nangis jadi ketawa nih kalau tanya aja begini. Bang Acong, pastinya kapan akan mengajukan gugatan itu? Kita Dan sudah. apakah gugatannya hanya cerai aja seperti yang tadi dibilang, apa ada gugatan lain? Iya, kalau gugatan murni cerai karena
kan biasanya gugatan itu 3 ya. Gugatan rebutan anak, harta gonogini. Harta gonogini pasti sudah tidak ada. Anak juga tidak ada. Jadi hanya perceraian saja. Gitu. Kapan pasti Pak? Dari hari ini sudah kita proses. Kan itu secara online, kita tidak harus ke sana. Jadi intinya gini ya, ini kan nanti mana-mana nih. Oh si Hana dapat ini, yang nggak ada aku dapat apapun dan nggak ada aku yang ada juga diambil lagi ya Maya. Mas kawin intinya nggak ada harta gonong ini juga, nggak ada yang dia kasih juga ke aku. Selama ini juga dia masih tinggal di rumah aku, pakai mobil aku, ya. Numpang gitu ya. Numpang gitu ya. Karena mungkin bisa ditunjukin juga chat WA mesra. Oh nanti paling di pengadilan ya, di pengadilan aku bakal kasih bukti semuanya. Itu sering juga chat WA mesra sama suami. Nggak tahu deh, aku kan baru pergokin sekali. Kayak itu chat mesranya mungkin hanya chattingan biasa aja atau mungkin sambil ngirim-ngirim gambar atau seperti apa Kak? Chat-chat aja lah. Chat biasa aja ya? Iya, ada bukti lah pokoknya. Kalau isinya kayak gimana, kita tidak bisa menyampaikan itu karena itu bukti di pengadilan nanti. Iya. Nah, terus rumah yang dijual itu juga itu karena para rumah tangga ini. Enggak, itu rumah aku, itu rumah aku, hei. Nih yang perjelas lagi ya, dia nggak ada ngasih aku apa-apa, dia nggak ada ngasih aku apapun. Itu rumah yang aku jual, itu rumah aku. Kenapa aku jual? Karena aku lagi beli rumah lagi bangun rumah lagi di apa tuh di daerah situ juga, Jakarta juga. Kenapa juga? Karena pengen nyari lebih luas lah gitu. Aku kan kenal sama dia baru 3 minggu. Iya. Nggak dikasih apa-apa termasuk nafkah juga nggak Kak? Atau seperti apa Kak? Atau mungkin keberangkatan umroh juga mungkin dari kakak juga atau seperti apa? Enggak sayang, aku semuanya sendiri. Berarti umroh dari umroh juga ya? Iya, Umroh juga aku sendiri. Dari Hana gitu. Kalau umroh enggak, kalau biaya umroh, kalau yang dia itu pakai uang sendiri. Kalau yang aku sama keluarga aku ya pakai aku. Sendiri ya. Kaget ya. Ya. Tadi kan bilang udah daftar secara online. Hari ini sudah daftar atau baru akan daftar? Sedang proses daftar. Kan online itu kita upload dulu, tidak langsung kita dapat ini kan. Karena ada kendala sinyal juga beberapa menit kemudian, beberapa jam kemudian. Nanti baru kita dapat nomor perkaranya. Kalau proses dapatnya kita proses. Dan kita liatin awalnya doang ya. Gugatannya saya bawa kok. Tapi saya hanya bisa memperlihatkan awalnya doang. Nah, nih lembaran pertama doang. Lembaran pertama. Nah, kita perlihatkan. Ntar aja Bang kita fotonya. Tapi awalnya doang ya. Ini fisiknya. Online-nya kita sedang proses untuk didaftarkan. Salah satu tim dari kita sekarang ini udah sedang daftar itu gitu. Karena dengan kejadian kayak gini kayak jadinya trauma ngasih ke depannya gitu. Ya trauma, sangat trauma lah. Dan kedepannya aku bakal lebih selektif lagi lah dan nggak akan dulu pacaran lagi, nggak akan nikah lagi. Gue lebih baik karir dulu lah, karir fokus dulu ke mama. Ada kapok, ada rasa kapok gitu. Untuk rumah tangga gitu karena kejadian ini. Dibilang kapok ya ada kapok, tapi ya buat belajar aja semuanya. Itu jadi lebih selektif ya Kak? Iya, lebih selektif lagi. Nah, tadi mungkin disebut pengusaha apa sih mungkin dia? Apa? Dia pengusaha apa dia? Pengusaha apa ya, ekspor impor dia. ini mau tahu lucu-lucu buat terlihat nangis udah ketawa hampir. Karena kabarnya memang dia mau apa ya? Iya, jualan. Ya, mana? Tambah lagi ya, sebenarnya dari kejadian ini kenapa Hana mengajukan gugatan cerai ini salah satunya punya dampak gitu. Salah satunya mungkin secara psikis karena mungkin sudah tertekan menjalin hubungan dengan mantan suaminya
Terus yang kedua memang ada bukti yang nanti kita ajukan juga, bukti bahwa Hana udah psikiater ke psikiater. Bukti trauma. Tunjukkan itu. Karena mau tanya apa bener si Randy itu mualaf ketika Nah, traumanya kan begitu besar sampai akhirnya mesti harus konsultasi ke psikiater ya. Trauma ya sangat trauma banget lah. Karena berpengaruh besar ya dampaknya ke mentalnya Hana ini. Apalagi dengan ancaman itu ya. Emang ancamannya apa sih Kak sampai akhirnya datang ke psikiater gitu Kak? Ada KDRT atau verbal, KDRT kan nggak cuma fisik. Ada kata kasar dan ada kata-kata yang ingin menjatuhkan saya. Makanya kan dia kan di sosmednya kan seolah-olah dia yang paling tersakiti kan, begitu. Padahal Kata-kata paling kasarnya apa Kak yang didapat Kak sama sebelum nikah? Nanti deh aku kasih buktinya pas. Banyak banget soalnya. Yang paling menyakitkan. Ya, salah satu aja Kak sampai akhirnya ke psikiater. Yang paling parahnya itu dia ngomong gue bakal hancurin lu jangan macam-macam sama gue. Pokoknya panjang lah, intinya aja yang gue tahu. Nanti aman dong berarti saya. Macam kan sudah ada ancaman, mungkin apakah ada indikasi nantinya akan juga ke jalur hukum? Kalau secara terus-menerus Randy ini mengancam Hana seperti yang Hana sampaikan tadi, dan ini ada muatan pidananya, ya kemungkinan besarnya tidak menutup kemungkinan untuk melaporkan dia secara pidana. Sebenarnya dari kemarin loh, cuman Hana ini masih menghormati dia selaku suaminya. Jangan bang, saya nggak mau ada masalah, udahlah, cukup selesaikan dengan perceraian. Saya tidak mau melaporkan dia, apalagi memenjarakan dia. Ini kan sangat menghormati dia. Masih menghormati dia. Tapi kalau masih terus-menerus seperti itu, mengancam segala macam dengan ancaman yang Hana sampaikan tadi, dan ada muatan pidananya, mungkin tidak menutup kemungkinan nanti bisa upaya hukum.